Sang Pejalan Sunyi. Asal-usul berdirinya Kerajaan Kahuripan. Setelah Empu Sendok diangkat menjadi raja, menggantikan mertuanya, Empu Sendok berencana memindahkan kerajaannya dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Empu Sendok akhirnya berhasil mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Tamulang. Pindahnya Kerajaan Medang ke pelosok Jawa Timur tak membuat surut niat Kerajaan Sriwijaya untuk menyerang lagi. Serangan Sriwijaya kali ini bisa digagalkan oleh Empu Sendok. Pasukan Empu Sendok yang dibantu oleh rakyat akhirnya bisa mengusir pasukan Sriwijaya. Kalahnya pasukan Sriwijaya yang berada sekarang tepatnya di Ajuk Ladang sekarang menjadi Kabupaten Nganjuk. Setelah Kerajaan Pamulang atau Medang dirasa aman, Empu Sendok berencana mencari penggantinya, sebab Empu Sendok sudah merasa tua. Empu Sendok tidak memiliki anak laki-laki, maka dipilihlah anak dari menantunya yang bernama Dyah Lokapala yang berasal dari Kerajaan Bali. Setelah Empu Sendok lengser ke Prabon dan digantikan menantunya Dyah Lokapala, Dyah Lokapala punya anak yang bernama Sri Makunta Wangsawardhana. Sri Makunta Wangsawardhana punya dua anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya yang diberi nama Dharma Wangsa Teguh, yang perempuan diberi nama Mahendra Datta. Mahendra Datta dinikahi oleh Udayana dari Bali. Dharma Wangsa Teguh akhirnya dilantik menjadi raja. Sriwijaya merasa mulai diserang, maka dendam Sriwijaya mulai berkobar, dan Sriwijaya berniat membalas Medang yang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh. Ketika Sriwijaya berencana menyerang Medang, Sriwijaya sudah memulai persiapan dengan segala strategi. Di Medang, Dharma Wangsa Teguh sedang berencana mengadakan pesta mantu. Anak Dharma Wangsa Teguh yang perempuan yang bernama Dewi Laksmi, kandidat yang bakal jadi mantu Dharma Wangsa Teguh, salah satunya Raja Worawari, atau juga yang disebut Sri Aji Worawari. Kerajaan kecil ini sebenarnya di bawah kekuasaan Kerajaan Medang. Raja Worawari
dipercaya berasal dari Persia yang bersuku Lorestan. Sebenarnya Sri Aji Worawari juga disebut kerajaannya bernama Loram. Mengetahui Dharma Wangsa Teguh sedang mencari calon mantu, maka Sri Aji Worawari yang kala itu berhubungan baik dengan Dharma Wangsa Teguh memberanikan diri untuk melamar anak Dharma Wangsa Teguh, yaitu Dewi Laksmi. Sebenarnya Dharma Wangsa Teguh sudah punya pandangan atau sudah punya calon yang tidak lain masih kerabatnya sendiri, yaitu masih keponakannya sendiri yang berasal dari Bali, yang bernama Airlangga. Dengan cara yang lembut, Dharma Wangsa Teguh menolak lamaran dari Sri Aji Worawari. Sejak saat itu, Sri Aji Worawari dari kerajaan Loram tumbuh dendam terhadap Medang, khususnya terhadap Dharma Wangsa Teguh. Suatu malam, ketika Airlangga melakukan bertapa, terdengar suara bahwa Airlangga harus melakukan topo ngerame. Arti topo ngerame, Airlangga harus berbaur terhadap masyarakat yang ada di dekat Wotan Mas, harus bisa menolong sesama. Ternyata suara itu tak lain adalah gurunya Airlangga, yaitu Empu Barada. Sejak saat itu Airlangga sering turun gunung. Terkadang Airlangga hanya melewati di setiap kampung, hanya sekedar ingin tahu. Suatu ketika Airlangga singgah di suatu desa, dan desa itu terkena pagebluk alias terjangkit penyakit. Pagi sakit, sorenya meninggal. Itulah yang terjadi di desa itu. Pada saat itu Airlangga mengenalkan dirinya, dan Airlangga memberitahukan tempat asalnya. Setelah 2 hari kejadian itu, hampir semua desa mulai berduyun-duyun datang ke tempat kediaman Airlangga, dan akhirnya semua yang datang ikut menetap di Wotan Mas. Berjalannya waktu, tempat yang didiami Airlangga semakin besar. Airlangga bersama pengawalnya Narotama berinisiatif untuk mengumpulkan para pemuda untuk diajari tata cara perang, sedang yang sudah tua meneruskan menjadi petani. Sejak saat itu Airlangga dinobatkan menjadi raja dan diberi restu oleh para biksu-biksu. Airlangga berupaya mengembalikan kejayaan kerajaan Medang. Diawali Airlangga menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Wotan Mas yang dipimpin Airlangga dan patihnya Narotama mulai mendatangi kerajaan yang dulu ikut bawahan Medang.